Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angela Puspita Wulandari dari kelas 1B dengan NIM 444525071. Di sini aku akan mengambil materi fundamental dengan judul klasifikasi makhluk hidup serta implementasinya dalam bidang kelautan. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan dari berbagai jenis makhluk hidup di dunia ini berdasarkan kesamaan ciri-ciri mereka. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Taksonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berartikan taksis itu penyusunan dan nomos adalah aturan. Kenapa sih taksonomi itu diperlukan? Karena yang pertama untuk mempermudah pembelajaran, kedua menentukan kekerabatan, yang ketiga membantu komunikasi ilmiah, yang keempat penerapan praktis. Kegiatan dalam taksonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi adalah proses mengenali ciri organisme untuk membedakannya dari kelompok lain, seperti mengamati bentuk daun atau bunga pada tumbuhan baru. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan ciri. Misalnya, hiu yang masuk ke kelas Chondrichthyes sebagai ikan bertulang rawan. Yang ketiga, ada nomenklatur. Memberi setiap organisme nama ilmiah sesuai aturan internasional agar penggunaannya seragam di berbagai daerah. Ada beberapa sistem kingdom yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Yang pertama ada sistem 2 kingdom yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Makhluk hidup dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Yang kedua ada sistem 3 kingdom. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Jerman Ernest Haeckel pada tahun 1866. Makhluk hidup dibagi menjadi 3 kingdom, yaitu kingdom Animalia, kingdom Plantae, dan kingdom Protista. Yang ketiga, ada sistem 4 kingdom. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika Herbert Copeland pada tahun 1956. Makhluk hidup dibagi menjadi 4 kingdom, yaitu kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, dan kingdom Monera. Yang keempat, ada sistem 5 kingdom. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Yang kelima ada sistem 6 kingdom. Pada tahun 1970, ini dikembangkan oleh Carl Woese serta dengan peneliti lain dari University of Illinois. Adapun keenam kingdomnya adalah kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, kingdom Mycota, kingdom Eubacteria, serta kingdom Archaebacteria. Ada pula prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam ilmu biologi, seperti di gambar berikut. Yang pertama kita akan membahas kingdom. Kingdom adalah tingkat klasifikasi utama di bawah domain yang digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri umum yang dimilikinya. Yang kedua ada filum. Filum adalah salah satu tingkat dalam sistem klasifikasi taksonomi yang digunakan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan karakteristik morfologis dan genetik
yang lebih spesifik daripada kingdom, tetapi lebih umum daripada kelas. Lalu, yang ketiga ada kelas. Kelas adalah tingkat taksonomi yang lebih rendah daripada filum, tetapi lebih tinggi daripada order. Organisme dalam satu kelas memiliki ciri-ciri yang lebih rinci dan spesifik yang membedakan mereka dari kelas lain dalam satu filum. Lalu, yang keempat ada ordo. Ordo adalah tingkatan takson yang menghimpun beberapa family. Yang pertama, filum Chordata, ada ordo Carnivora, ordo Primates, ada ordo Cetacea. Yang kedua ada filum Arthropoda. Lalu di dalam Arthropoda itu terbagi menjadi dua lagi. Ada ordo Lepidoptera dan Hymenoptera. Lalu yang ketiga pada filum Mollusca ada satu jenis ordo yaitu Cephalopoda. Yang kelima ada family. Organisme dalam satu family memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik dan mendalam dibandingkan dengan yang ada pada tingkat ordo, tetapi lebih umum dibandingkan dengan yang ada pada tingkat genus. Sebuah family mengelompokkan organisme yang memiliki kesamaan besar dalam struktur tubuh, perilaku, dan karakteristik lainnya. Yang keenam ada genus. Genus adalah kelompok taksonomi yang mengelompokkan beberapa spesies yang memiliki kesamaan struktur dan karakteristik yang lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah spesies. Spesies adalah tingkat taksonomi yang paling rendah dan paling spesifik. Organisme yang termasuk dalam satu spesies memiliki kemampuan untuk saling berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Berikut contoh penamaan ilmiahnya. Nama ilmiah ini sangat membantu karena nama lokal sering berbeda. Misalnya, ikan tongkol di Jawa bisa disebut toro-toro di daerah lain, tetapi secara ilmiah disebut Eotinus affinis. Contoh hierarki klasifikasi manusia, yang pertama domain Eukarya, kedua kingdom Animalia, ketiga filum Chordata, keempat kelas itu Mamalia, keenam ordo Primata, keenam familia Hominidae, ketujuh genus Homo, yang kedelapan spesies Homo sapiens. Berikut gambarnya. Lalu, implementasi dalam ilmu kelautannya itu, di laut itu kan klasifikasi makhluk hidup menjadi sangat krusial. Laut dihuni oleh beberapa jenis organisme, dari mikroorganisme, plankton, sampai ikan-ikan, krustasea, moluska, dan mamalia laut. Dengan taksonomi, para ilmuwan bisa memetakan keanekaragaman ini secara sistematis. Misalnya, alga laut dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae atau Protista, tergantung sistemnya. Sedangkan ikan masuk kingdom Animalia, filum Chordata, dan seterusnya. Klasifikasi juga membantu memahami peran ekologis organisme di laut. Siapa produsen primer, siapa konsumen, bagaimana interaksi antara spesies, dan bagaimana struktur komunitas laut terbentuk. Selain itu, taksonomi menjadi dasar untuk inventaris spesies laut, pemantauan keanekaragaman, dan upaya konservasi biota laut.